Silakan, Pendeta Jimmy. Baik, selamat malam. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan secara live Facebook dalam tayangan konsep belajar melalui pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini. Kita akan kembali belajar, yaitu pelajaran yang kelima dengan judul sangat panas dalam pelajaran Sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Dwi Cahyono. Namun sebelumnya, terlebih dahulu marilah kita berdoa untuk membuka daripada diskusi Sekolah Sabat kita ini. Kami mengundang Pendeta Adrian Runesi untuk membawa doa buka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mempelajari firman Tuhan. Berkati Pendeta Dwi yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, kita akan serahkan kepada Pendeta Dwi Cahyono untuk memberikan summarize dari pelajaran yang kelima yang berjudul sangat panas. Ya, sangat panas. Apa itu kira-kira sangat panas dalam pelajaran kita ini? Silakan, Pendeta Dwi. Baik, selamat malam para sahabat konsep, para hamba Tuhan yang sudah tergabung di dalam media online pada saat ini. Kita kembali akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang akan menjadi diskusi kita dengan judul sangat panas. Dan ini adalah pelajaran yang cukup menarik yang boleh kita pelajari. Di dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari beberapa pengalaman rohani dan juga pengalaman para tokoh-tokoh iman yang ada dalam kitab suci. Yang pertama itu adalah tokoh iman Abraham, kemudian Israel dan juga Ayub yang mengalami cawan lebur yang sangat panas. Dan kita juga akan melihat bagaimana mereka bisa bertahan di dalam cawan lebur, di dalam pencobaan, di dalam ujian yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dialami oleh Abraham. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Maria dan persembahkanlah dia di sana, tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pengorbanan manusia, kemudian kita disebut di sini ada menyakiti Abraham yang tua dan setia, kemudian di sini yang disuruh untuk diberikan pengorbanan adalah anaknya sendiri, yaitu yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, apa yang dialami oleh Abraham ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan sebuah anak perjanjian yang diberikan oleh Tuhan langsung kepada Abraham, ya, di masa tuanya, di mana nubuatan dan rencana Tuhan akan digenapi melalui keturunannya itu. Tetapi pada saat ini Abraham mendapatkan sebuah perintah untuk mengorbankan anaknya itu, ya, kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah ujian Allah. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Ibrani 11 ayat 17. Nah, pertanyaannya adalah apakah Abraham seharusnya membuktikan sesuatu atau apakah itu demonstrasi untuk makhluk surgawi, artinya bahwa apakah ini bentuk pekerjaan Tuhan yang ingin disampaikan,
atau apakah Tuhan hanya mencoba atau memberi pelajaran kepada Abraham? Nah, jadi apa maksud daripada pencobaan ini? Tujuannya apa? Ya, tentu saja Abraham mengenal suara Tuhan dan menaatinya dengan iman. Ya, ia belajar lebih banyak tentang kasih dan keselamatan sudah pasti dari situ. Nah, Abraham menurutinya karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Jadi bagi dia sebenarnya tidak terlalu masalah ketika mengorbankan anaknya, karena dia percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah salah memberikan perintah. Tuhan perintahnya adalah benar, dan dia menurutinya, dia mengenal itu Tuhan, sehingga mungkin tidak begitu banyak pertanyaan bahwa ini benar apa tidak perintah daripada Tuhan. Dia lakukan itu dengan iman. Tetapi dari sini kita bisa melihat ada satu tujuan, di mana melalui Abraham akhirnya kita mendapatkan sebuah pekabaran di mana ada anak Allah yang akan menjadi korban. Dan di sini kita bisa melihat ternyata Abraham sudah sampai mempertumbuhkan iman dengan ketaatan yang lebih daripada sebelum-sebelumnya, di mana Abraham kita ketahui dia beberapa kali jatuh ke dalam kesalahan. Ya. Nah, cawan lebur daripada Abraham adalah memunculkan suatu karakter iman yang lebih tebal, yang bisa dibuktikan, dan akhirnya dia bisa menjadi bapa daripada orang beriman. Dan kita akan beralih ke cawan lebur Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, kita buka Alkitab kita dalam Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Kerajaan Israel sudah jatuh ke dalam dosa, dia menyembah berhala, ya. Kemudian di dalam Hosea 2 ayat 2 dikatakan di situ bahwa kita temukan Allah itu mengirim hukuman, yaitu berupa kemarau yang panjang kepada tanah Israel. Kemudian di dalam Hosea 2 ayat 8 dia mengambil gandum dan wol, kemudian ada kain linen dan yang mereka persembahkan kepada Baal, ya. Kemudian di dalam Hosea 2 ayat 4 sampai 5, ya, orang Israel di sini dikatakan mengelilingi mereka dengan duri kesulitan. Artinya Tuhan mengirimkan kesulitan dan duri dan sebagainya kepada bangsa Israel. Hosea 2 dikatakan di ayat 10, ya, jika mereka tidak berubah, dia akan menghentikan alasan apapun untuk bersukacita. Jadi akhirnya Tuhan akan berjanji menghentikan apapun yang bisa membuat mereka menjadi bersukacita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tujuan Tuhan untuk memberikan cawan lebur kepada Israel adalah sebagai panggilan untuk bertobat, peringatan dan penghakiman atas dosa-dosanya, dan panggilan untuk bertobat kepada bangsa Israel. Nah, kita akan melihat lagi cawan lebur Ayub. Nah, di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, 'Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.'" Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Dengan menarik perhatian setan kepada Ayub, Tuhan membiarkan serangkaian peristiwa bencana. Nah, kita mungkin flashback di dalam Ayub 1, ada diskusi di sana bahwa setan meragukan keimanan daripada Ayub, dan Tuhan membiarkan setan untuk mencobai Ayub, ya, dengan mencabut pagar pelindungan, ya, karena setan menuduh Ayub kesetiaannya itu memiliki motif, ya. Wajar Tuhan, dia setia. Kenapa? Dia engkau pagari, apa yang menjadi miliknya engkau pagari.
coba itu cabut itu pagarnya, pasti Ayub tidak setia. Tetapi Tuhan membiarkan, oke, kamu boleh sentuh hartanya, tapi jangan sentuh tubuhnya. Ya. Kemudian Ayub mengalami berbagai macam musibah yang disebabkan oleh setan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya. Kemudian terbukti bahwa Ayub masih setia. Kemudian ketemu lagi setan dengan Tuhan dan berdiskusi di sana. Ya, kamu lihat hamba-Ku Ayub, dia tetap setia kan? Kemudian setan mulai menjawab, ya wajar Tuhan, kalau harta kan bisa dicari. Ya, oke, Tuhan, oke, setan, kamu boleh jamah tubuh Ayub, tapi jangan nyawanya. Ya, karena apa? Kalau dia mati nanti tidak ada kesaksian daripada si Ayub. Nah, akhirnya Ayub tetap setia. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa ada berbagai tujuan daripada Tuhan membiarkan cawan lebur menimpa Ayub. Yang pertama, Ayub menjadi sebuah demonstrasi di mana ada satu umat Tuhan yang walaupun dia memiliki musibah, walaupun memiliki mengalami bencana dan sebagainya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan selain itu, Ayub walaupun dikatakan dia sempurna, tetapi dia juga memiliki pandangan yang salah tentang pencobaan. Karena apa? Mereka berpikir, dan orang-orang pada zaman itu termasuk teman-temannya berpikir bahwa yang namanya musibah itu selalu datangnya karena dosa. Dan ternyata belum tentu karena dosa. Ya, oleh sebab itu Tuhan menggunakan Ayub untuk menjadi alat pekabarannya, kesaksiannya bahwa ada umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, tidak memiliki motif apapun, ya, bukan karena dia diberkati, bukan karena dia dijaga, bukan karena dia selalu ditolong dan sebagainya, tetapi dia memang setia sama Tuhan karena hatinya setia sama Tuhan. Kemudian di dalam 2 Korintus 1 ayat 4 dikatakan, yang menghibur kami adalah segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri. Nah, ternyata pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan ini akan juga memiliki kekuatan, memiliki dorongan, akan membangun karakter kita, akan membangun kedewasaan kita, dan pengalaman itu pun akan memiliki manfaat untuk menolong orang lain yang sedang jatuh. Nah, ini di sini kita bisa melihat satu manfaat lain daripada cawan lebur yang diberikan kepada manusia, yaitu untuk mendewasakannya, memberikan dia pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, ya, di mana dia bisa mengalami kemenangan-kemenangan dalam pergumulannya, dan itu ternyata akan berguna bagi pelayanan kepada orang yang sedang mengalami penderitaan dan kelemahan. Di dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 42 ayat 2. Memang Tuhan berjanji akan melindungi kita, akan menjaga kita, akan menolong kita. Bahkan dikatakan di sini, kalau kita menyeberang sungai, maka kita tidak hanyut. Apabila kita berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Nah, fakta bahwa Tuhan menghadapkan kita pada panas yang ekstrim dapat menggerakkan kita untuk meragukan karakternya, adil dan penuh kasih. Ya, kita tidak boleh meragukan motivasi Allah walaupun tidak memahaminya, kasih. Jadi di sini Tuhan dia berjanji, tapi kenapa kita sering mengalami pencobaan-pencobaan? Kalau begitu, kalau Tuhan sudah berjanji seperti ini, kenapa dia membiarkan pencobaan-pencobaan itu datang? Ya, mungkin ini susah dipahami, tetapi saudara dan saudari sekalian, kita bisa memahami ini dengan baik. Ternyata ya, proses Tuhan untuk membentuk manusia itu tidak semata-mata dia menjaga kita di dalam suasana yang baik saja,
tetapi melalui pengalaman rohani dalam suka maupun duka, dalam kondisi nyaman dan tidak nyaman, dalam kondisi enak dan tidak enak, di dalam panas yang ekstrim ataupun di dalam dingin yang ekstrim, atau di dalam suasana yang segar dan nyaman, ya semuanya ini adalah digunakan oleh Tuhan untuk membentuk kita. Oleh sebab itu Tuhan menggunakan berbagai macam treatment. Nah, di dalam api yang panas di sini adalah api pencobaan yang sangat ekstrim yang bisa membakar kita, menghanguskan kita, tetapi justru api pencobaan ini yang ekstrim ini bisa membentuk kita menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Baik, saya pikir ini kesimpulan ataupun ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Boleh kita mulai berdiskusi dan kita membangun mungkin saling memberikan masukan supaya pengetahuan kita semakin bertambah satu sama lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah memberikan summarize atau keterangan-keterangan mengenai pelajaran yang kelima ini tentang sangat panas. Dan saya lihat tadi dan saya perhatikan bagaimana sangat panas itu dihubungkan dengan penderitaan, begitu ya Pendeta Dwi tadi ya, yang harus dan pasti dirasakan oleh setiap manusia. Sehingga dan demikian itu akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan khususnya, dan mereka bisa melewati itu, dan ketika mereka bisa melewatinya, mereka bisa menang, dan mereka bisa menjadi murni. Baik, saat ini kita akan langsung buka satu forum tanya-jawab, ya, bila mana juga ada sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan melalui Facebook secara live, boleh diketik pertanyaannya di kolom komentar di Facebook. Silakan, ada yang ingin bertanya dari tim konsep yang ada di Zoom. Baik, mungkin saya mau bertanya begini mengenai sangat panas. Ya. Jadi dikatakan bahwa umat-umat Tuhan pasti akan merasakan yang namanya penderitaan. Pertanyaan saya adalah, kalau orang yang nggak mau jadi umat Tuhan, nggak mau ikut Tuhan, apakah akan juga mengalami sangat panas ini, penderitaan ini? Artinya kalau mau ikut Tuhan, akan merasakan sangat panas itu penderitaan. Nah kalau gitu, aku nggak mau lah merasakan penderitaan itu. Jadi aku mau yang dingin-dingin aja lah, nggak usah takut akan Tuhan. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ataukah semua mau ikut Tuhan, nggak ikut Tuhan, pasti akan merasakan yang sangat panas ini? Terima kasih. Oke, baik Pendeta Adrian ya. Jadi pertanyaan, apakah semua bisa merasakan yaitu sangat panas tadi ya dalam penderitaan, atau bisa saja kita membuat suatu pilihan, ya, tidak mau, ya begitu tadi ya, tidak mau, hanya dingin-dingin saja, tidak mau merasakan panas. Ya, silakan Pendeta Dwi Cahyono boleh memberikan tanggapan tentang pertanyaan ini. Nanti setelah ini Pendeta Abi akan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan mungkin juga susah dipahami. Ya, jawabannya yang susah ini. Begitu. Yang pasti semua orang akan mengalami penderitaan selama di dunia ini, selama hidup di dalam dunia ini. Entah itu orang berdosa dan tidak berdosa akan mengalami hal yang sama. Ya, semua orang berdosa maksudnya. Selama dia hidup di dunia ini, entah itu karena akibat dari perbuatannya sendiri dia mengalami penderitaan, ya, atau karena memang dia ya masih hidup di dunia dan dunia ini adalah dunia yang berdosa. Mungkin kita sudah baik-baik saja misalnya mengendarai motor, tapi ada orang yang mabuk-mabukan mengendarai motor ugal-ugalan, kemudian kita ditabrak, ya, padahal kita sudah hati-hati, ya, dan semua orang akan mengalami hal ini. Pertanyaannya lanjutannya adalah, apa perbedaannya kalau begitu? Setia sama Tuhan tapi sama-sama menderita. Kemudian apa perbedaannya penderitaan yang dialami oleh orang benar dengan penderitaannya orang dan orang yang tidak benar yang mengalaminya? Apa signifikansinya? Ya. Penderitaan yang datangnya daripada Tuhan artinya bahwa entah itu dari setan yang diizinkan daripada Tuhan,
atau Tuhan yang menciptakan ujian seperti kepada Abraham, ya dia diuji, ya, atau kepada bangsa Israel diizinkan dia menerima ada kekeringan, ada berbagai macam tulah dan sebagainya diberikan kepada mereka, diizinkan. Apa manfaatnya? Nah, ketika dokter memberikan rasa sakit, mungkin dia membelah perut kita, tujuannya adalah untuk mengangkat penyakit kita. Tetapi ketika setan menimbulkan rasa sakit, itu seperti perampok yang menusuk perut kita. Tujuannya adalah untuk menyakiti kita, membunuh kita, dan mengambil harta milik kita. Itu kalau perampok. Jadi dokter sama perampok tentu saja tujuannya berbeda. Ya, yang satu untuk menyembuhkan dan mengangkat penyakit, misalnya dia mengangkat kanker, operasi, mungkin usus buntu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, tujuan Tuhan membiarkan umat-umatnya merasa sakit adalah, salah satu tujuannya adalah untuk mengikis dosa-dosa manusia. Begitu. Mengikis dosa-dosa manusia. Kemudian, perbedaan yang mencolok adalah ketika orang ini menghadapi masalah, dia akan menghadapi masalah dengan dokter. Ketika dia dalam masa-masa kritis, ada dokter yang merawat, ada dokter yang menjaga. Tetapi ketika setan dibiarkan dan tanpa ada Tuhan di sana, ya, maka tidak ada Tuhan yang menjaga mereka. Ya, sehingga ketika dia jatuh, ya sudah jatuh saja. Tidak ada sebuah tujuan dan setan yang menjatuhkannya, otomatis dia jatuh. Itu yang perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah ketika orang yang benar dia menderita, ya, itu dia akan menghadapi masalahnya dengan pengharapan, ya. Apalagi kalau dia sampai mendekati masa kematian, ya. Ketika orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Ketika orang yang tidak mengenal Tuhan, dia mendapatkan misalnya penyakit yang sangat keras menjelang masa-masa kematiannya, dia tidak melihat masa depan. Dia tidak melihat pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Karena pada masa hidupnya, dia tidak gunakan itu untuk menyembah Tuhan, tidak gunakan waktunya untuk melayani Tuhan. Ya, dia tidak akan tahu ada Tuhan yang memberikan janji hidup kekal. Dia tidak pernah tahu itu. Tetapi bagi umat Tuhan yang melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan menghadapi semua itu dengan pengharapan dan pasti jauh lebih tenang. Nah, itulah perbedaannya penderitaan daripada orang benar dan penderitaan daripada orang yang tidak benar. Mungkin itu saja saya kasih tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono atas tanggapannya. Baik, kita minta pendapat atau tanggapan dari Pendeta Abi mengenai pertanyaan tadi, ya. Apakah kita bisa memilih untuk, ya, dalam kehidupan ini panas itu kita tidak usah alami, ya, hanya dingin-dingin saja, atau kemudian apakah panas itu ditetapkan kepada orang-orang yang seperti apa, atau kepada semua orang diberikan panas itu, atau hanya kepada umat Tuhan? Silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Menurut saya jelas apa yang dikatakan Dwi sebagai dasar tadi, bahwa selagi kita di dalam dunia yang berdosa, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya penderitaan, sakit penyakit, duka cita, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang berbeda dalam hal ini adalah ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi untuk membentuk karakter kita, terlebih khusus dalam iman kita kepada Tuhan, maka itu harus kita alami, gitu ya. Artinya sebagai umat-umat Tuhan itu harus kita alami dan harus kita lewati. Nah, yang menjadi perbedaan bagi umat-umat Tuhan yang benar dan yang tidak benar, kalau menurut Pendeta Adrian pertanyaannya adalah bahwa banyak orang yang berusaha menghindari penderitaan itu.
Saya kasih contoh. Ada orang-orang yang memelihara hukum dengan benar walaupun banyak penderitaan yang akan dilewati. Ya sebagai contoh sederhana ketika dia menguduskan hari Sabat, lalu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi, lalu dia tetap memilih untuk melewati tantangan-tantangan itu ya, untuk membentuk karakternya, untuk menumbuhkan imannya. Tapi ada di lain sisi orang-orang yang menghindar dari penderitaan itu gitu. Makanya kalau ditanya apa perbedaan antara umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan atau yang setia dengan yang tidak setia adalah banyak orang-orang yang menghindari penderitaan itu dalam konteks untuk menumbuhkan atau untuk untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk menumbuhkan karakter yang baik dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks itu banyak orang-orang yang tetap setia untuk melewati tantangan-tantangan tersebut, tapi ada yang berusaha menghindar dan mencari jalan yang lain. Ya, jadi itu mungkin secara sederhana tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi yang sudah memberikan tanggapan dari pertanyaan Pendeta Adrian tadi. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikut ya, karena di sini ada pertanyaan. Nanti boleh ditanggapi oleh Pendeta Dwi. Aku, Pendeta, saya boleh, saya aja yang bertanya, boleh? Oke, silakan, Pendeta Abi, silakan. Ya, nanti mungkin supaya kita, ini sudah pertanyaan dari sahabat konsep ya, jadi mudah-mudahan bisa kita tanggapi. Jadi pertanyaannya begini, kalau kita lihat dalam konteks Abraham, karena tadi singgung mengenai Abraham ya, dikatakan bahwa Tuhan yang mencobai Abraham ya. Tetapi dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Kalau Ayub jelas bahwa sumbernya itu adalah dari setan. Tetapi Abraham dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah yang mencobai Abraham. Sedangkan dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai. Ya. Jadi bagaimana kita menanggapi pencobaan yang dihadapi oleh Abraham ini? Kira-kira sumbernya dari mana dan kira-kira kita bagaimana menanggapi keadaan ini bagi umat Tuhan sekarang? Apakah kita bisa bilang bahwa pencobaan-pencobaan kita ini dari Tuhan ini? Silakan Pendeta Jimmy. Oke. Iya, jadi ketika orang mengatakan bahwa pencobaan yang dia alami dari Tuhan, ya Tuhan tidak pernah mencoba ya dari ayat Yakobus tadi itu. Tetapi justru di situ dikatakan bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, gitu ya. Ayat berapa itu? Lalu kemudian ketika keinginan itu dibuai, barulah itu menjadi satu melahirkan dosa katanya ya. Sehingga ketika itu melahirkan dosa, akan ada apa? Maut sebagai upahnya. Nah, ketika dikatakan Abraham dicobai, maka itu adalah suatu ujian bagi Tuhan. Ya, cobaan kan setan yang mau mencobai dia, tapi Tuhan membuat itu sebagai ujian. Sama seperti Tuhan membiarkan Ayub dicobai iblis. Ya, jadi ketika Tuhan mengizinkan, iblis mengambil kesempatan untuk menghancurkan. Tetapi dalam cobaan itu justru Tuhan membuat itu sebagai ujian yang akan menaikkan level iman daripada orang itu, ya. Jadi kita ini sebagai umat Tuhan juga jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah cobaan dari setan. Ya. Ketika kita menghadapi cobaan dalam kehidupan, kita diizinkan untuk mengalami pencobaan, baik itu dari setan yang buat, baik itu oleh karena ada orang lain atau juga bahkan ketika kita juga dikuasai oleh kuasa-kuasa yang tidak baik ya, sehingga kita bisa terjerumus. Tetapi sesungguhnya Tuhan akan menolong kita kalau kita tetap mencoba untuk takut akan Tuhan di dalam kebenaran. Ya. Tuhan akan selalu menolong. Itulah sebabnya di dalam pelajaran kita ini, ya, di pelajaran hari Kamis, itu judulnya sangat panas. Artinya, sepanas apapun
penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk dialami oleh umat-umatnya, ya, di paragraf terakhir, di kalimat terakhir, di paragraf terakhir, hari Kamis dikatakan, Dia atau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, apapun yang terjadi pada kita. Ya. Tuhan akan terus bersama dengan kita, kalau kita mau untuk tetap berada di dalam Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi, Pendeta Adi. Mungkin saya mau tanggapi ya. Kalau kita lihat itu kan dalam Kejadian 22 ayat 1 ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, dikatakan Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya ya Abraham, lalu sahut ya Tuhan. Dan ayat itu didukung sama Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 katakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi apa yang dimaksud dari ayat ini? Apakah memang Tuhan mencobai? Jadi kalau kita lihat kan kadang-kadang kayak seperti bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi jangan salah bahwa Tuhanlah yang berfirman. Tuhan, dia di atas dari apa? Hukum itu ya. Kita sudah berulang kali mendengarkan penjelasan ini di konsep ya, bahwa Tuhan itu punya hak untuk melakukan hal itu. Saya kasih contoh. Sama seperti waktu orang Israel itu mengelilingi ya tembok Yeriko. Nah, setidaknya pasti salah satunya itu adalah hari Sabat. Nah, ini kok mereka lakukan perjalanan, padahal ada dilarang bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan perjalanan yang panjang. Lalu contoh di Perjanjian Baru, bagaimana ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah, di situ malah Yesus menentang alih-alih apa? Alih-alih Taurat itu yang apa? Menghakimi pada saat itu. Dan Yesus katakan bahwa apa? Bahwa anak Allah itu ya, Tuhan itu adalah di Tuhan atas apa? Hari Sabat. Artinya dia di atas daripada hukum itu. Sama seperti pertanyaannya begini, ketika Abraham disuruh ya dicobai untuk membunuh akan anaknya. Waktu dia sudah naik ke bukit itu kan Alkitab sudah jelas katakan jangan membunuh. Contohnya aja, Habil bunuh Kain aja udah salah. Kain bunuh Habil aja udah salah kan? Bahkan Kain apa diusir. Nah, ini malah Tuhan yang suruh bunuh siapa? Ishak. Tapi ingat, hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Tuhan memang ada waktu-waktu tertentu menguji umatnya secara langsung. Itulah cara Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Itulah iman dari setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita lihat bagaimana ketika Abraham dikatakan ia dicobai. Nah, apakah ini berhubungan dengan yang Yakobus itu katakan oleh keinginannya? Ya, Abraham ini kan pengen punya anak kan? Karena keinginannya kan pengen punya anak. Tapi kali ini Allah ingin menguji dia. Benar nggak ini? Sungguh-sungguh nggak ini? Abraham ini setia sama aku. Dia sudah pengen nih. Jangan-jangan dia lupa sama aku ini. Makanya Tuhan apa? Menyuruh dia untuk apa? Menguji dia. Ya, Alkitab katakan mencobai dia untuk apa? Mempersembahkan anaknya. Tapi ingat, Tuhan tidak mengizinkan hal itu pada akhirnya. Ya, Tuhan tidak mengizinkan. Karena apa? Itulah memang hak dari Tuhan untuk menguji daripada umat-umat. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Adrian. Jadi tidak ada yang bisa mengatur Tuhan begitu ya. Tuhan yang punya hak ya. Jadi kata mencoba itu sebenarnya adalah bukan untuk menjatuhkan gitu ya, tapi untuk lebih menetapkan pilihan daripada umat-umatnya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pendeta Adrian dan juga Pendeta Abi untuk tanggapannya. Baik, kita ke pertanyaan berikut ini ya. Jadi di dalam ayat inti ini, di sini ada kata diremukkan ya. Saya baca sekali lagi, tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ini kira-kira yang dimaksud dalam ayat inti ini apa ini, Pendeta Dwi ya? Dia diremukkan. Apakah diremukkan ini juga adalah bagian dari panas itu? Lalu kemudian siapa yang diremukkan ini? Boleh ditanggapi Pendeta Dwi, silakan. Ya, baik. Ketika kita membaca Yesaya 53 ya, sebenarnya ini diawali daripada Yesaya 52 itu dengan judul Tuhan menyelamatkan Sion. Kitab Yesaya seringkali ketika dia berbicara, memang ayat ini pertama kali diberikan itu tujuannya adalah untuk Israel.
tetapi seringkali ini bisa bermakna ganda, yaitu menubuatkan tentang Yesus. Dan jelas sekali di sini sebenarnya kalau kita baca secara konteks dan ayat-ayat paralel daripada ayat-ayat sebelumnya, ya, misalnya di ayat 9, ya, Yesaya 39 itu ini paralel dengan 1 Petrus 2 ayat 2, ya. Artinya bahwa ini berbicara tentang Yesus, ya. Dia di sini yang dimaksud adalah Yesus, di mana Yesus sendiri pun dia hidup di dunia ini, hidupnya menderita, kemudian dia menyerahkan hidupnya dalam penderitaan itu untuk menebus dosa-dosa manusia, dan akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah pelajaran yang menarik. Yang pertama, Tuhan sendiri, dia mengambil jalan penderitaan itu. Yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa ada satu yang namanya efek dosa adalah penderitaan yang harus ditanggung. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus menebus manusia, diawali dengan dia mengambil jalan penderitaan. Setelah itu menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan salah. Nah, di sini kita bisa mengetahui juga bahwa kalau Yesus saja menderita, Yesus saja dia mengambil jalan penderitaan itu, tetapi kenapa kita justru malah mencoba untuk menghindari? Apakah kita di sini berusaha mau lebih baik daripada Yesus? Ya gitu. Jadi intinya adalah lumrah kalau kita pada saat ini mendapatkan penderitaan, mendapatkan cawan lebur yang sangat panas, dan mungkin cawan lebur ini akan membantu kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kasih tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono ya. Jadi lumrah kalau kita mengalami cawan lebur yang sangat panas ya, karena Yesus pun mengalaminya seperti yang sudah disampaikan tadi di dalam ayat inti kita. Baik, kita ke Serpardosi dulu karena sudah masuk saya lihat di Zoom. Selamat malam, Sir. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih, Sir, sudah bergabung. Ada pertanyaan ini, Sir, yang harus ditanggapi oleh Sir pada saat ini. Yang pertama, bagaimana tentang Abraham? Dituliskan dalam Kejadian 22 ayat 1 bahwa sepertinya Tuhan mencobai dia ya dalam kehidupannya untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Lalu kemudian yang kedua, ayat inti kita yaitu tentang Tuhan berkehendak meremukkan dia ya dengan kesakitan. Nah, ini peristiwa tentang apa ini, Sir? Lalu kemudian diremukkan seperti apa yang dimaksud? Silakan, Sir. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali sama semua sahabat konsep ya. Senang boleh ketemu saudara-saudara semua dan mudah-mudahan sehat ya. Nah, pengalaman tentang Abraham itu mari kita pahami antara Tuhan mencobai dengan setan mencobai. Arahnya beda dia. Outputnya akan berbeda. Kalau Tuhan mencobai, sebenarnya kalau bandingkan dengan Yakobus kan dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai orang. Tapi Tuhan itu menguji seseorang supaya dia naik level. Itulah tujuan dari Tuhan. Makanya Paulus katakan Tuhan tidak pernah mencobai seseorang melebihi apa? Kekuatannya. Ya, kan itu dasarnya. Berarti Tuhan itu mengizinkan kita masuk ke dalam cawan lebur itu karena ada target yang Tuhan mau, yaitu naik ke atas. Kalau setan beda, setan mencobai manusia, targetnya adalah untuk menjatuhkan manusia itu sehingga tidak dapat atau tidak layak untuk mendapatkan keselamatan dari siapa? Yesus Kristus. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu adalah membuat manusia itu supaya naik kelas. Kalau dalam bahasa pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah lewat, kan prosesnya pemurnian seperti emas ya. Apakah tukang emas itu sengaja membakar emas itu supaya dia semakin murni? Memang sengaja kan? Kan sengaja dia. Karena mau mendapatkan produk yang terbaik. Demikian juga dengan Tuhan kita itu. Tuhan itu sengaja membuat manusia itu masuk cawan lebur supaya mendapatkan kualitas yang terbaik yang Tuhan inginkan sesuai dengan standarnya. Nah, terkait kepada Abraham, itu pun sama. Tuhan ingin mengangkat Abraham ini
kepada satu level di mana tidak ada lagi kesalahan. Apakah ada kesalahan yang Abraham buat? Ada. Dengan dia tidak percaya kepada janji Tuhan, mencari jalannya sendiri dengan mengizinkan atau mengikuti saran dari Sarah untuk mengambil siapa? Hagar. Nah, kalau saudara baca, tidak boleh lagi ada kesalahan. Sehingga inilah ujian terakhir kepada Abraham, bila mana dia mau benar-benar apa? Benar atau murni di hadapan Tuhan. Jadi, karena waktunya sudah habis, saya tutup saja closing statement saya. Pertanyaan tentang siapa ini yang dimaksudkan dalam ayat inti ini, bahwa dia akan diremukkan. Nah, kalau bandingkan dengan kitab Yesaya 53, di situ ada gambaran seseorang yang akan diremukkan. Ya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Ya. Kalau saudara masih ingat ya, dalam Yesaya itu, dia akan diremukkan, dia akan dihancurkan. Nah, dalam ayat inti ini juga berbicara hal yang sama, yaitu tentang dia akan diremukkan dan menjadi korban apa? Korban penebus salah. Siapa itu? Nah, ayat ini merujuk kepada sebuah nubuatan besar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus itu diremukkan menjadi korban penebus salah bagi siapa? Bagi manusia, sebagaimana seorang Israel yang berdosa membawa korban penebus salah. Dan disitulah dia memohon pengampunan kepada siapa? Kepada Tuhan. Baik, jadi itulah kesimpulan saya. Sangat panas? Ya betul sangat panas. Karena memang cawan lebur itu memang harus panas betul supaya mengeluarkan reaksi yang apa? Yang maksimal. Nah, Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam cawan yang akan dipanaskan dan sangat panas itu, tujuannya adalah untuk memurnikan kita. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali pada semua sahabat konsep. Terima kasih Saudara Pardosi yang sudah memberikan closing untuk kita pada malam hari ini. Kemudian kita lanjut kepada Pendeta Dwi, pemateri kita, memberikan closing statement juga saat ini. Silakan. Baik, diproses oleh Tuhan atau mengalami proses di dalam cawan lebur dengan api yang sangat panas, penderitaan yang mungkin bisa sangat mengerikan, atau mungkin penderitaan yang tidak masuk akal, mungkin kita bilang, adalah sesuatu yang tidak enak. Ya, yang namanya diproses itu pasti tidak enak. Tetapi sesuatu yang tidak enak ini, yang tidak nyaman ini, harus kita alami. Ya, harus kita alami dan harus kita sikapi dengan baik. Pelajaran Sekolah Sabat ini mengajak kita untuk menyikapi semua pencobaan, ujian yang Tuhan berikan, supaya kita sikapi dengan iman, dengan kasih kepada Tuhan, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, sebagai bentuk perhatian Tuhan kepada kita, untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk memurnikan kita. Dan ini adalah sebuah berkat besar, sebuah karunia bagi kita jika kita mengalami ini di dalam otomatis dalam kendali Tuhan. Ya, apabila Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur sama Tuhan, sebab Dia telah mendidik kita dan mempersiapkan kita, melayakkan kita untuk menerima hidup yang kekal yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Itu saja yang mungkin menjadi closing statement saya. Biarlah kita semua, apabila kita mengalami cawan lebur ini yang sangat panas ini, kita akan memandang kepada Tuhan dan kita akan melewatinya dengan cara pandang yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah memberikan materi pelajaran yang kelima pada malam hari ini. Biarlah kiranya menjadi satu pelajaran yang baik juga bagi sahabat-sahabat konsep yang belajar tentang pelajaran ini, dan nanti juga akan dibahas di kelompok-kelompok diskusi pada hari Sabat. Kita akan tutup dengan doa tutup yang dibawakan oleh Pendeta Abi Siomi. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar Sekolah Sabat yang sudah kami diskusikan pada malam hari ini untuk mempersiapkan kami mempelajari Sekolah Sabat kami pada hari Sabat ini. Tuhan, kiranya pelajaran ini dapat kami pahami dengan baik. Bantu kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan agar kami mampu
melewati cawan lebur ini bersama dengan Tuhan, sehingga kami dimurnikan sebagaimana Yesus yang telah diremukkan demi keselamatan kami. Biarlah kami juga tetap setia, bertahan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dalam pelajaran Alkitab yang kami akan pelajari bersama. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Abi Siombing. Dengan demikian, berakhir pada malam hari ini program diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan lanjutkan minggu depan pada pelajaran yang ke-6. Jangan sampai dilewatkan oleh sahabat-sahabat konsep sekalian. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita.